Halo, Style Lovers. Perkenalkan, saya dengan Dr. Indah Widiasari, spesialis kulit dan kelamin. Saya adalah anggota dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski. Sehari-hari saya berpraktek di Z Premier Clinic Jakarta. Bagaimana sih kita cara merawat kulit leher nih? Apakah sama dengan wajah? Tentu sama. Jadi basic dasarnya adalah yang pertama membersihkan leher dengan sabun dan air tentunya ya, dengan cleansing. Metode berikutnya adalah dengan pemberian moisturizer. Pelembab itu penting sekali untuk proteksi di kulit leher kita. Yang ketiga adalah pemberian tabir surya gitu ya. Tabir surya nggak hanya di area wajah tapi leher karena terpapar oleh paparan UV dan faktor eksternal lainnya. Kita harus lindungi dengan pemberian tabir surya. Tabir surya ya pasti mengandung SPF minimum SPF 30 dan mampu menangkal dari UVA dan UVB. Oke, jadi tadi yang sempat saya sebutkan di awal bahwa proses penuaan atau aging itu terjadi dimulai pada usia 20 bahkan dari usia bayi gitu ya. Jadi semakin muda merawat kulit, baik itu wajah maupun leher akan semakin baik hasilnya nanti gitu. Jadi sebaiknya kayak seperti investasi gitu ya. Jadi kita nggak akan rugi semakin cepat kita merawat kulit kita, semakin dini ya. Bisa misalnya anak-anak kita, saudara-saudara kita, semakin cepat atau merawat dia semakin muda merawat kulitnya akan semakin melambat proses aging yang akan terjadi gitu. Iya, jadi saya lihat memang banyak sekali iklan-iklan atau pemakaian-pemakaian produk yang home use ya, misalnya mengenai batu pijat gitu ya. Intinya secara teori di bidang kedokteran belum ada, di bidang kedokteran dan untuk estetik bukti ilmiah untuk penggunaan batu untuk anti kerutan juga belum ada ya. Tapi secara teori sih dengan kita memijat leher ya, dengan baik itu dengan tangan atau dengan mekanik lainnya, itu akan membantu memperlancar aliran darah dan juga aliran sirkulasi limfe di area leher, dan nantinya pasti akan membantu dalam kesehatan kulit juga. Namun perlu diingat bahwa bila kita terus sering-sering menggesek gitu ya atau menekan-nekan dengan kulit leher umumnya atau khususnya, hati-hati gitu. Jadi karena leher adalah area yang cukup sensitif gitu karena tipis. Kalau kita sering tekan dengan atau dengan sesuatu yang sifatnya membuat trauma ya mekanis pada kulit leher akan bisa justru merusak penampilan kulit itu sendiri gitu. Jadi bisa jadi lebih bisa trauma, jadi bisa gelap warnanya gitu. Jadi hati-hati dalam penggunaan benda ini gitu di rumah. Dan yang kedua tadi mengenai beauty tools yang mengandung panas. Nah ini juga harus hati-hati lovers karena ya teorinya adalah heat atau panas itu bisa merangsang produksi kolagen. Tapi seberapa panas ya yang digunakan gitu. Hati-hati karena kulit leher sensitif. Jadi kalau misalnya yang digunakan heat suhunya terlalu tinggi, yang ada malah membuat burning kulit kita ya. Jadi malah justru membahayakan gitu. Nanti adanya burning merah justru nanti akan meninggalkan bekas gitu yang tidak kita inginkan. Jadi lovers harus hati-hati dalam penggunaan barang-barang home use ya atau perawatan selama di rumah. Perhatikan karena memang leher adalah area kulit yang sangat sensitif gitu. Nah, untuk perawatan di klinik sendiri banyak sekali yang bisa diindikasikan dan banyak sekali peralatan atau teknologi yang dapat membantu untuk merawat kulit leher.
Dari simpel saja misalnya perawatan dengan krim ya, dari pemberian krim dari dokter ya yang berfungsi untuk melembabkan, meratakan warna kulit leher dan juga sebagai untuk minimalisir kerutan. Yang kedua bisa perawatan menggunakan peeling ya, peeling kimia atau chemical peeling itu mampu bisa meratakan warna kulit, melembabkan ya, membuang kulit mati dan juga merangsang kolagen. Dan yang saat ini juga sering banyak digunakan adalah laser ya, laser dan energy based device ya. Bisa laser yang untuk pigmentasi, untuk kerutan misalnya ya. Kemudian ada HIFU, radiofrekuensi gitu. Itu tuh untuk berfungsi untuk mengencangkan ya, meminimalisir kerutan pada area kulit leher.